Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi kita sudah menyimak pembahasan materi mengenai relevansi nilai dari informasi akuntansi dari rekan saya, Saudara Catur. Maka selanjutnya saya akan meneruskan membahas mengenai jurnal penelitian dari Karen Henley, Sue Wright, Elaine Evans dari Macquarie University yang berjudul SME Reporting in Australia, Where to Know for Decision Usefulness. Penulis pada penelitian ini berfokus pada UKM karena jumlah dari UKM di Australia itu sangat besar, yaitu sekitar 96% bisnis di Australia mempekerjakan kurang dari 200 karyawan. Dan beban penyusunan laporan keuangan bukanlah biaya netral untuk entitas kecil, dan mereka kurang mampu menanggung beban ini daripada entitas yang lebih besar. Penelitian ini dimotivasi oleh masalah bahwa kebutuhan informasi keuangan pemegang saham itu belum cukup terpenuhi saat menentukan persyaratan pelaporan keuangan UKM. Penelitian ini juga mendokumentasikan evolusi dari pelaporan kebutuhan, seberapa informasi keuangan itu berguna, dan item mana yang paling berguna untuk pengguna laporan keuangan UKM dalam pengambilan keputusan. Bukti ini menyarankan bahwa beberapa elemen dari laporan keuangan UKM mungkin tidak terpakai, yang mendukung format yang lebih sederhana untuk mengurangi beban pelaporan. Kontribusi dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, mengumpulkan dan mengkategorikan perspektif pengguna laporan keuangan UKM yang sebenarnya. Yang kedua, menyediakan penelitian dari perspektif ini, bahwa pengurangan volume pelaporan keuangan oleh UKM layak dan dapat dibenarkan. Dan yang terakhir adalah menyoroti kesulitan dalam mengidentifikasi masalah pelaporan UKM. Selanjutnya adalah latar belakang dari penelitian ini. Diskusi mengenai penerapan standar pelaporan keuangan untuk entitas tidak terdaftar itu menimbulkan keresahan. Akibat keputusan pada tahun 90 mengenai pendekatan berjenjang untuk pelaporan keuangan, beberapa entitas tak terdaftar mengadopsi IFRS sepenuhnya. Upaya melobi untuk pengurangan beban pelaporan entitas seringkali menjadi rancu sehingga sulit melakukan identifikasi persyaratan pengguna khusus UKM. Kebingungan ini juga terlihat dalam perkembangan IFRS untuk UKM sebelum dirilis pada tahun 2009. Penelitian ini juga menanggapi dampak IFRS secara penuh jika diterapkan oleh UKM, beban dalam penerapan pengakuan IFRS, dan pendekatan pengukuran, serta kurangnya keterlibatan pengguna dalam pengembangan standar akuntansi. Maka timbullah pertanyaan, seberapa banyak informasi keuangan yang dibutuhkan pengguna laporan UKM dan item baris mana yang paling berguna? Carlsberg et al. Menyarankan standar sederhana akan memiliki dampak terbaik bila menargetkan pengguna laporan keuangan UKM yang sebenarnya, tidak meningkatkan beban bagi UKM untuk melaporkan di luar manfaat yang ditawarkan. Biaya pengungkapan informasi untuk pesaing tidak terlalu tinggi, dan adanya kepatuhan tingkat tinggi terhadap standar. UKM di Australia dan syarat pelaporannya. Di Australia, kerangka IASB atau ASB untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan itu memandu perumusan standar akuntansi untuk semua entitas, termasuk UKM. Di Australia sendiri ada 2 klasifikasi dari laporan keuangan, yaitu General Purpose Financial Statement yang diproduksi oleh entitas pelaporan dan beberapa entitas non-pelaporan, dan Special Purpose Financial Statements yang diproduksi oleh entitas non-pelaporan lainnya. Pada bagian-bagian ini kita bisa melihat ada berbagai tipe dari entitas dan undang-undang yang harus dipatuhi sebelum tahun 2010. Dalam pelaporan entitas dilihat apakah dia berbadan hukum korporasi atau memiliki 2 dari pendapatan lebih dari 25 juta dolar atau aset lebih dari 12,5 juta dolar atau memiliki pegawai lebih dari 50. Apabila dia berbadan hukum korporasi, dilihat lagi apakah dia menerapkan IFRS secara sepenuhnya. Kemudian apabila dia memiliki 2 syarat yang telah disebutkan tadi, dilihat lagi apakah dia menerapkan minimum dari ASB 101, 107, dan 108, atau dia tidak tidak membutuhkan pelaporan ke ASIC. Di sini pelaporan
dibutuhkan untuk tujuan pajak non-standar. Di tabel 1 ini merangkum perbedaan antara IFRS, kemudian IFRS untuk UKM, dan RDR atau Reduced Disclosure Reporting Standard. Di sini perbedaannya terkait dengan pengukuran, kemudian pengakuan, pengungkapan, dan penyusunan. Di sini kita bisa melihat untuk penerapan sendiri di Australia, untuk IFRS itu adalah untuk entitas yang terdaftar, beberapa yang bukan profit, dan entitas pemerintahan, kemudian entitas yang tidak terdaftar lainnya yang berada di ambang ukuran dari ASIC. Untuk FRS untuk UKM sendiri itu tidak tersedia untuk digunakan di Australia. Kemudian untuk RDR itu diterapkan mulai dari fase 1, mulai dari fiskal pada akhir bulan 2010. Di sini termasuk entitas pelaporan yang tidak terdaftar. Selanjutnya di bagian 2 ini adalah ringkasan timeline dari perkembangan dari RDR. Di sini kita bisa melihat mulai dari tahun 2005 sampai 2013. Di tahun 2005 Australia mengadopsi IFRS. Kemudian di tahun 2006 pada bulan Februari IASB merilis exposure draft dari IFRS untuk UKM. Selanjutnya di tahun 2007 pada bulan Mei, AASB merilis Invitation to Comment 12 atau ITC 12. Kemudian di tahun 2009 pada bulan Juli AASB merilis IFRS untuk UKM. Pada bulan Desember AASB merilis consultation paper, dan di bulan Desember AASB merilis Exposure Draft 192 atau ID 192. Kemudian di tahun 2010 pada bulan April IASB berakhirnya periode dari konsultasi. Di bulan Mei itu ada 2 roundtable meetings. Di bulan Juli IASB merilis IASB 1053 dan IASB 2010-2 atau RDR. Kemudian di tahun 2013 mulailah kewajiban dari mengadopsi dari IASB RDR. Kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan. Menurut IASB, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi berbagai pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Pengguna ini termasuk investor sekarang dan calon investor, pemasok dan kreditor perdagangan lainnya, pelanggan, pemerintah dan agensi mereka, publik, serta meluas ke berbagai kebutuhan informasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Diaconou et al. Terhadap responden di Eropa, standar tidak benar-benar memperhitungkan pemangku kepentingan khusus untuk UKM dan kebutuhan mereka. Kemudian menurut penelitian dari Cole et al., Collis and Jarvis, Jonas and Young, dan Young, identitas pengguna laporan keuangan di sektor UKM sulit ditentukan. Ukuran UKM yang relatif lebih kecil dan dampak pasar dibandingkan dengan entitas yang lebih besar, UKM mungkin tidak menarik perhatian pengguna GPFS lainnya. UKM mungkin tidak memiliki investor eksternal yang tidak dapat meminta laporan internal. Berikutnya mengenai metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur. Dari 17 orang yang akan diwawancarai, ada 14 orang yang setuju untuk melakukan wawancara, yang terdiri dari 1 anggota AASB, 2 mitra di Big Four, di mana salah satunya juga merupakan anggota AASB, 3 mitra di firma akuntansi tingkat menengah, 2 karyawan senior bidang pembiayaan dan asuransi utama perusahaan, 4 perwakilan dari badan profesional, dan 2 praktisi akuntansi lainnya yang menangani di komunitas di pedesaan dan aktif di sektor UKM. Wawancara ini direkam, kemudian ditranskrip, dan diimpor ke NVivo. Analisis isi leksikografis dari rekaman wawancara ini kemudian memilah data menjadi tema yang diturunkan secara langsung dari konten. Sedangkan untuk memahami dan memberi peringkat dari kebutuhan khusus, dilakukanlah survei online. Seberapa banyak dibutuhkannya informasi keuangan bagi pengguna laporan UKM?
Di sini berdasarkan dari analisis yang dilakukan oleh penulis dari penelitian pertama, mulai dari pertanyaan yang digunakan di data interview, itu ada dua bukti posisi yang bertolak belakang, yaitu yang lebih suka untuk tidak atau meminimalkan pengurangan di isi dari pelaporan, dan untuk yang lebih menyukai beban pelaporan yang lebih sedikit untuk UKM. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu argumen tanpa pengurangan dan argumen untuk standar yang disederhanakan. Untuk argumen tanpa pengurangan, itu yang pertama adalah menyediakan kebutuhan bagi pengguna potensial. Di sini beberapa dari yang diwawancara itu setuju bahwa itu sangat penting untuk memiliki laporan keuangan yang tersedia secara umum yang sudah disiapkan dan dapat dipercaya. Mengapa? Karena misalnya tahun ini tidak ada pengguna yang membutuhkan informasi itu, tapi mungkin saja di kemudian hari entitas akan memiliki saat-saat yang membutuhkan laporan informasi keuangan itu, misalkan pada saat entitas sedang mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan laporan yang konsisten. Isi dari pelaporan itu jadi bisa dibandingkan. Kemudian yang ketiga adalah masalah dengan SPFS. Di sini masalah ini bisa diakibatkan dari ketidakkonsistenan dan ketidakkomprehensibilitas dari pelaporan yang tidak dipersiapkan sesuai dengan standar dari akuntansi. Kemudian untuk argumen untuk standar yang disederhanakan itu ada 4. Yang pertama adalah tidak adanya pengguna yang teridentifikasi. Jadi mayoritas dari UKM di Australia itu kepemilikannya adalah orang Australia sendiri, dan tidak ada pasar UKM untuk vendor internasional atau membutuhkan rating dari kredit internasional untuk UKM di Australia. Untuk beberapa yang melakukan perdagangan secara internasional, pemasok dari lintas batas itu menggunakan jaminan keuangan dan surat kredit untuk mengamankan dari hubungan bisnis mereka daripada bergantung dengan laporan keuangan. Yang kedua adalah relevansi laporan keuangan yang kompleks untuk UKM. Di sini pemilik dan manajer itu menemukan bahwa adanya beban kepatuhan pelaporan keuangan yang lebih kompleks itu menjadi tidak perlu dan boros. Yang ketiga adalah kehilangan informasi rahasia bagi pesaing. Di sini pengungkapan yang terlalu banyak dari informasi itu ke pesaing itu mengancam dari keberlanjutan dari UKM. Meskipun bagaimanapun mereka itu juga mengharapkan manfaat dari kemampuan untuk mengakses informasi dari pesaing. Yang keempat adalah tantangan penyusunan laporan. Salah satu dari responden itu mengatakan bahwa sulitnya untuk melakukan persamaan manfaat biaya pada informasi keuangan karena manfaatnya itu didapatkan oleh pengguna, sedangkan biayanya itu ditanggung oleh entitas yang menyiapkan laporan itu. Kemudian juga adanya kurangnya akses untuk akuntan profesional yang berkualitas dan berkualifikasi secara regional. Pada tabel ini kita bisa melihat item-item yang paling penting, yang paling berguna pada laporan keuangan. Yang pertama ada penjualan atau pendapatan, kemudian diikuti laba operasional, modal kerja, kemudian tingkat dari hutang, dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Di sini di tabel 3 dicantumkan alasan mengapa informasi pada laporan itu penting atau sangat penting menurut pengguna dari laporan. Dari beberapa alasan ini, 5 teratas alasannya yaitu sebanyak
53% yaitu perbandingan dari kinerja entitas dengan kinerja sebelumnya di periode sebelumnya. Kemudian sebanyak 51% yaitu jaminan dari good management. Kemudian diikuti sebanyak 50% yaitu konfirmasi dari ketepatan laporan keuangan lainnya atau klaim yang dibuat oleh entitas. Kemudian sebanyak 47% yaitu penilaian dari tren kinerja. Dan yang terakhir sebanyak 30% yaitu keputusan untuk membuat investasi. Dalam analisis ini ada dua pertentangan terkait jumlah informasi yang diperlukan yang dihasilkan oleh UKM. Yang pertama, UKM memiliki kewajiban pada calon pengguna untuk melaporkan sedemikian rupa yang dapat dimengerti dan dapat dibandingkan dengan laporan entitas yang lebih besar lainnya. Kedua, pelaporan UKM agar berkelanjutan dan menjadi nilai untuk uang, perlu memberikan informasi yang kurang kompleks, perlu menghindari pengungkapan banyak informasi kepada pesaing, dan perlu dilindungi dari beban berlebihan dan biaya yang terkait dengan pelaporan. Penulis mengevaluasi argumen pada wawancara, dan hasil survei menggunakan 4 kriteria dari Carlsberg et al. Survei ini menunjukkan bahwa kebutuhan pengguna sebenarnya dari laporan keuangan entitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan publik berfokus pada analisis kinerja komparatif dari waktu ke waktu, adalah untuk memprediksi pengembalian yang diharapkan, arus kas dan masa depan pembiayaan, serta untuk memantau manajemen. Banyak responden yang tidak menyukai beban pelaporan yang tinggi bagi UKM. Penulis merekomendasikan revisi di masa depan untuk standar pelaporan UKM, yang mana harus mempertimbangkan pengurangan pelaporan. Hal ini dapat dicapai dengan menghilangkan pengungkapan rasio, dana pensiun, informasi tentang saham, dan kebijakan dividen, atau dengan memulai dengan 3 laporan dasar dan menambahkan kunci pengungkapan, seperti modal kerja, EBIT atau EBITDA, dan tingkat hutang. Ada beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan dari penelitian ini. Studi ini membahas berapa banyak informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pengguna pelaporan UKM, dan item pada laporan keuangan apa yang paling berguna. Data dari penelitian ini meliputi wawancara dengan 10 penulis surat komentar untuk ID 192, 2 anggota ASB, dan 2 praktisi akuntansi di pedesaan, dan tanggapan survei dari pengguna non-publik laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa pengguna dari laporan keuangan UKM akan puas dengan laporan yang kurang kompleks, yang memberikan informasi mengenai likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas entitas. Pengguna lain merasa prihatin mengenai tidak menentunya kebutuhan masa depan untuk informasi keuangan, dan kurangnya konsistensi dan komparabilitas dari SPFS. Item paling berguna dalam laporan keuangan ialah penjualan atau pendapatan, laba operasional, modal kerja, tingkat hutang dan laporan arus kas, di mana mampu memprediksi likuiditas dan profitabilitas UKM di masa depan, menilai keberhasilan manajemen, dan menerjemahkan pendapatan ke dalam laba. Proses penetapan standar untuk RDR di Australia telah gagal mendapat pandangan benar dari pengguna, karena pembahasan RDR tidak hanya ditargetkan di UKM, tetapi juga entitas yang lebih besar, dan RDR bukan satu-satunya item dalam agenda ASB. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata atau pemaknaan dalam pembahasan jurnal. Apabila ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, atau ingin menyanggah, atau ingin menambahkan, maka kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.